warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan selamat pagi anak-anak. Oke, kise kabar taka? Buen, alhamdulillah. Gimana perasaannya pada pagi hari ini? Gimana perasaannya? Macam-macam. Baik ya. Kabarnya baik, perasaannya juga baik. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian untuk pada pagi hari ini kita masuk pada materi yang baru. Di sini nanti kita akan menemukan turunan rumus dari luas permukaan balok maupun luas permukaan kubus. Bisa tampak di sana? Sudah. Oke, alhamdulillah. Oke. Materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang luas permukaan balok dan kubus. Nah, tujuan apa sih yang akan kita capai untuk di materi ini? Yang pertama, nanti di sini kita akan menemukan turunan rumus luas permukaan balok dengan tepat dan juga kita akan menurunkan rumus luas permukaan kubus dengan tepat. Nah, bagaimana cara menurunkan rumusnya? Di sini ya, kita akan diskusi secara bersama-sama bagaimana kita menurunkan rumus luas permukaan balok. Perhatikan betul-betul instruksi yang Mem berikan. Yang pertama, di sini ada dua gambar ya, Nak. Tampak ya, yang kalian lihat di GCR juga ada dua gambar ya. Ada? Gambar pertama tentang apa, Nak? Ada. Gambar pertama tentang apa di sana gambarnya? Tentang balok, ya, balok. Baloknya masih utuh gitu ya. Sedangkan gambar keduanya, gambar apa itu kira-kira? Gambar jaring-jaring balok gitu ya. Gambar jaring-jaring balok. Nah, jadi seperti ini. Berdasarkan untuk gambar 1 dan gambar 2, kalau kalian lihat ya, berdasarkan gambar 1 dan gambar 2, hubungannya apa nanti ini kira-kira? Gambar 1 baloknya utuh, gambar 2 di sini ada jaring-jaringnya. Hubungannya apa, Nak? Bisa salah satu mengemukakan pendapatnya? Atau Mem sebut namanya ya? Mem sebut namanya Rio ada? Rio ada? Rio Fajar ada. Oke Rio, coba kamu kemukakan pendapatmu Rio. Di sini apa kaitannya gambar 1 dengan gambar 2 Rio? Gimana Rio? Apa kaitannya gambar 1 gambar 2? Sesuai dengan yang kamu tangkap, kalau gambar 1 dengan gambar 2 itu kaitannya apa? Yang lainnya? Atau yang lainnya bisa mau mencoba menjawab? Yuli Tri. Gambar 1 balok, gambar 2 jaring balok. Oke, gambar 1 tadi itu balok, kemudian gambar 2 itu jaring-jaring balok. Nah, dari gambar 1 ke gambar 2 itu kalau kita kaitkan dengan nanti kita mau mencari luas permukaannya gimana Yuli? Dari balok yang utuh ke jaring-jaring itu diapakan Yuli? Kok bisa jadi jaring-jaring seperti itu kalau dari gambar itu? Dipotong ya. Dari gambar balok yang utuh itu dipotong di beberapa rusuknya, sehingga kita ketika dibuka maka akan menjadi suatu apa? Jaring ya. Nah, balok di sini kalau kita lihat di sana ada berapa persegi panjang di sana?
dalam jaring-jaring balok? 4, Mem. Ada 4? Ada 4? Balok memiliki berapa sisi, Nak? Balok memiliki berapa sisi? Ada berapa? Ada 6. Berarti di jaring-jaring itu ada berapa banyak persegi panjang yang terbentuk? Ada berapa? William ada berapa, William? Ada? Kita kembali lagi. Tadi ketika balok itu dipotong di beberapa rusuknya, ya, maka balok itu akan terbuka sehingga yang terbentuk adalah model seperti yang ada di jaring-jaring balok pada gambar yang kedua. Nah, kalau kita perhatikan dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang terkait pada balok, di sana balok memiliki 6 buah sisi, ya, 6 buah sisi, sehingga pada balok tersebut juga ketika berbentuk suatu jaring-jaring, maka di sana juga ada 6 sisi balok yang berbentuk persegi panjang, ya. Dimana yang ditandai di sini ada kuning. Kalau warna kuning, gambar yang kedua, ini sisi mananya balok sih kalau digambar utuhnya? Sisi bagian mana? Sisi bagian depan dan belakang. Betul, sisi bagian depan dan sisi bagian belakang. Bagaimana dengan ukuran sisi dari bagian depan dan bagian belakang, Nak? Apakah sama atau berbeda? Sama, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi yang bagian berwarna merah ini, ya, berarti yang merah ini bagian mananya balok, Nak? Kalau dalam gambar utuhnya sebelum dipotong. Yang warna merah sisi atas dan sisi bawah. Bagaimana juga dengan ukuran sisi atas dan sisi bawah? Apakah sama atau berbeda? Juga sama. Nah, sekarang yang berwarna biru, bagian apa dari balok yang masih utuh? Sisi mananya? Sisi? Oke, sisi bagian kanan maupun sisi bagian kiri, gitu ya. Dimana untuk sisi bagian kanan dan bagian kiri ini juga memiliki ukuran yang sama, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita mengaitkannya dengan yang akan kita cari, luas permukaan balok, apa yang terpikir di pikiran kalian? Luas permukaan balok. Berarti untuk mencari luas permukaan balok ini kita ngapain ini nanti? Diapakan untuk bisa tahu bagaimana rumus luas permukaan balok? Bagaimana, Nak? Caranya gimana? Nggak, luas permukaan balok yang mana? Ya berarti yang berwarna merah, kuning, dan biru. Luas permukaan balok mencarinya gimana ya? Kalau kita lihat sudah di sini jaring-jaringnya sudah jelas ada 6 sisi persegi panjang. Ya, jadi 6 sisi persegi panjang ini yang merupakan bidang yang membentuk suatu balok. Kira-kira diapain, Nak, untuk mencari luasnya? Gambar yang kuning yang bagian atas persegi warna merah, garis yang mendatar itu apanya? Garis yang mendatar pada warna kuning itu apanya, Nak? Panjang, lebar, apa tinggi? Panjang, ya. Oke, jadi pada persegi yang berwarna kuning yang ada di atasnya persegi merah, garis yang mendatar itu adalah panjang, gitu ya. Nah, kemudian kalau garis yang vertikalnya ini bagian apanya? Panjang, lebar, atau tingginya? Yang vertikal ini berarti apanya?
Yang mendatar tadi kan panjangnya. Yang vertikal ini berarti apanya? Tingginya, Bu. Tingginya, bener. Tinggi dari suatu balok, ya. Begitu juga dengan persegi warna kuning yang berada di bawah persegi warna merah, persegi panjang warna merah, ya. Jadi yang garis mendatarnya itu adalah panjang, yang vertikalnya itu adalah tinggi. Nah, bagaimana dengan yang berwarna merah sendiri? Yang mendatar ini apa, Nak? Panjang, lebar, atau tinggi? Apa? Panjang, Bu. Panjang, bener. Yang mendatar itu panjang. Kalau yang vertikal, apa, Nak? Jadi yang ukuran di sebelahnya itu adalah lebar, gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang berwarna biru? Yang berwarna biru untuk garis yang mendatarnya, dia kategorinya masuk panjang, lebar, atau tinggi untuk yang berwarna biru? Yang garis mendatar. Tinggi. Tinggi. Benar tadi siapa yang bersuara tadi? Jadi untuk persegi panjang yang berwarna biru, garis mendatarnya itu adalah tinggi. Sedangkan garis yang vertikalnya adalah apa tadi? Sama dengan yang merah, garis vertikalnya merah. Lebar. Nah, dari sini apa yang bisa kalian simpulkan ketika sudah mengetahui, oh kalau kuning itu ukurannya panjang dengan tinggi, kalau yang merah ini panjang dengan lebar, kalau yang biru ini di sini adalah tinggi dengan lebar. Jadi bisa sudah terpikir gimana cara menemukan luas permukaan balok? Apakah persegi yang merah, kuning, dan biru ini bisa dicari luasnya? Bisa dicari enggak? Bisa, ya. Kan yang berwarna kuning, ya, persegi panjang yang berwarna kuning ada 2, di mana garis mendatarnya itu adalah panjang, garis yang vertikalnya itu adalah tinggi. Begitu juga yang warna merah, banyak sisinya di situ, banyaknya persegi panjang yang berwarna merah juga ada 2, dengan dimana garis yang mendatar itu adalah panjang, yang vertikal adalah lebar. Nah, sedangkan untuk persegi panjang yang berwarna biru juga banyaknya ada 2, di mana garis yang mendatarnya itu adalah tinggi dan garis yang vertikalnya itu adalah lebar. Sehingga apa sih kaitannya jaring-jaring kubus ini dengan rumus luas permukaan balok? Berarti ya kita harus menghitung keseluruhan dari persegi-persegi yang membentuk atau yang merupakan jaring-jaring dari suatu balok. Ya, sehingga di sini rumus yang bisa kita munculkan atau bisa kita turunkan, karena tadi yang berwarna kuning ada 2, berarti ya kita akan mencari luas dari 2 persegi panjang yang berwarna kuning. Kemudian ditambah juga lagi luas persegi panjang yang berwarna merah. Karena ada 2 ya berarti 2 kali luas persegi panjang yang berwarna merah. Ditambah lagi juga dengan 2 kali luas persegi panjang yang berwarna biru. Sehingga di sini luas permukaan balok itu kita bisa menggunakan rumus, yaitu 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali panjang kali lebar dan ditambah 2 kali tinggi kali lebar. Oke, dari
Sini. Ada yang mau ditanyakan nggak, Nak? Ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa dipahami nggak? Bisa nih. Bisa ya. Oke, bisa dipahami. Jadi, apa yang bisa menyimpulkan? Luas permukaan balok dengan jaring-jaring itu kaitannya apa sih? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada? Ada. Coba Rio diulangi kalimatnya Mem tadi, Rio. Kalimatnya Mem tadi bisa diulangi dalam bahasamu sendiri? Itu untuk mencari luas permukaan balok bisa dihitung dari keseluruhan panjang pada jari-jari. Oke, benar Rio ya. Jadi luas permukaan balok itu bisa kita cari dengan menghitung keseluruhan luas persegi panjang pada suatu jaring-jaring balok. Oke? Ya, makasih ya Rio ya. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Kalau tadi kita mencari turunan dari rumus luas permukaan balok berasal dari jaring-jaring pada balok. Nah, sekarang kita coba yang kedua, yaitu diskusi lagi untuk mencari luas permukaan dari kubus ya, luas permukaan kubus. Nah, kalau untuk kubus sendiri ya, kalau kalian lihat di sana pada slide ada gambar satu, di situ masih bentuk bangun kubus, sedangkan yang gambar keduanya berupa apanya kubus itu, Nak? Apa? Jaring? Jaring-jaring kubus. Nah, setelah kubus itu dipotong di beberapa rusuknya, ya, di beberapa rusuknya, sehingga terbentuknya jaring-jaring, maka bisa kita lihat di sana ada berapa persegi? Ada 6. Nah, bagaimana dengan ukuran dari masing-masing persegi yang ada di jaring-jaring kubus ini? Bagaimana ukurannya? Sama atau berbeda? Sama ya. Jadi, ukuran persegi pada kubus itu memiliki ukuran yang sama. Nah, jadi kaitannya dengan kita nanti akan menentukan luas permukaan kubus seperti apa? Tadi kan sudah ada gambaran yang waktu ketika kita berdiskusi tentang luas permukaan balok. Ada yang bisa mengemukakan pendapatnya? Gimana caranya kalau gitu menemukan rumus luas permukaan kubus? Ada? Yuk, salah satu mewakili. Bagaimana kira-kira? Kalau tadi balok, untuk menemukan rumusnya berarti kita harus menjumlahkan keseluruhan dari luas persegi yang ada. Atau bagaimana dengan kubus? Apakah sama atau berbeda? Sama atau berbeda? Caranya? Berbeda? Jadi gimana? Coba kalau berbeda seperti apa, Nak? Coba perhatikan lagi di gambar jaring-jaring. Di sini tadi kan kalian bilang ada 6 persegi dengan ukuran yang sama. Ya, 6 persegi dengan ukuran yang sama. Berarti ketika menemukan satu luas dari satu persegi, ya, satu luas dari satu persegi, bagaimana besar dari luas persegi-persegi yang lain? Apakah sama atau berbeda? Jadi, untuk luas permukaan kubus juga sama seperti luas permukaan balok. Berarti langkah kita di sini untuk mencari luas permukaan kubus, kita juga harus ngapain? Harus menjumlahkan
Ya, menghitung semua. luas permukaan kubus. Ya, luas permukaan kubus tadi berbentuk apa, Nak? Masing-masing yang dijaring-jaring berupa apa? Berupa persegi. Berarti yang akan kita hitung ini keseluruhan dari luas masing-masing persegi ya. Jadi kita akan menghitung luas dari masing-masing persegi. Ya, kalau untuk persegi, ukuran sisinya sama tidak? Bisa sama. Jadi kalau ada 6 persegi, yang sisi yang membentuk suatu kubus, berarti kita harus menghitung atau menjumlah keseluruhan luas dari persegi tersebut. Karena sisinya semua sama dan perseginya ada 6, makanya bisa kita turunkan rumusnya untuk luas permukaan kubus itu adalah luas persegi yang pertama sampai luas persegi yang ke-6, atau rumusnya jadinya 6 kali luas persegi. Oke, kemudian dari luas permukaan kubus yang sama dengan 6 kali luas persegi, kalian pasti ketahui rumus luas persegi itu sendiri adalah sisi kali sisi. Sehingga rumus luas permukaan kubus itu sama dengan 6 kali S pangkat 2 atau 6 kali sisi kali sisi. Oke, dari penjelasan mem tentang luas permukaan kubus bisa dipahami, Nak? Oke, ada yang mau ditanyakan? Trouble nih, Nak. Jadi kalian bisa ikuti slide yang berikutnya. Di sana ada tugas, tapi jangan mematikan Gmeet-nya ya. Masih dengar suaranya, Mem? Masih, Mem. Masih ya? Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan dari yang tadi Mem jelaskan, Nak? Ada pertanyaan? Nggak ada, Mem. Gak ada. Oke. Tugas ya. Ada tugas. Kalian bisa coba nomor 1 dan nomor 2 ya. Kalian bisa coba tugasnya untuk nomor 1 dan nomor 2 dikerjakan sekarang. Ngerjakannya menggunakan di buku tulis ya, kerjakan sekarang. Jadi kalau memang ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan sama Mem tanpa kalian leave dari Google Meeting ya. Tanpa kalian leave dari Google Meeting. Sehingga di sini nanti Mem tungguin sampai tugas kalian ini kalian sudah selesai mengerjakan. Nanti ketika sudah selesai mengerjakan, tugasnya difoto dan dikirim ke GCR ya. Jadi ketika kalian mengerjakan tugasnya Mem ini jangan mematikan atau meninggalkan room meeting. Sehingga kalau ada yang kalian tidak pahami atau mau bertanya, kalian tetap bisa terhubung sama Mem. Oke? Silahkan dicoba soal nomor 1 dan nomor 2. Baik, Mem. Ya. Silahkan dikerjakan, Nak. Semua mencoba untuk soal nomor 1 dulu ya. Semua mencoba untuk soal nomor 1 dulu. Aldo ada, Aldo? Aldo ada nggak ini? Ada. Bisa, Do? Untuk soal nomor 1-nya paham, Do? Bisa, Mem. Bisa, oke.
Ade Fadila? Ada Ade Fadila? Ade Fadila ada nggak di Jimit ini? Ada, Mem. Ada. Gimana, Dek? Bisa ngikuti, Dek? Bisa. Untuk soal nomor 1 paham, Dek? Paham, Mem. Paham, oke. Kalau nanti ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan ya, Dek ya? Iya, Mem. Iya. Kalau ada kebingungan, ada masalah, kalau ada yang nggak dipahami, bisa ditanyakan, Nak. Bisa ditanyakan, mumpung masih Mem tungguin. Oke, Mem sudah siapin di GCR-nya. Untuk bagi yang sudah selesai mengerjakan, bisa dikumpul di sana, ya. Bisa dikumpul di GCR di kelasnya masing-masing. Oke, Nak. Ini kita waktunya sudah mau habis. Mem pengen denger dong apa materi yang Mem sampaikan bisa kalian terima dengan baik. Coba perwakilan deh dari salah satu untuk memberi ini apa resuman. Ya, resuman. Kita tadi belajar tentang apa, Nak? Silakan salah satu. Claudia. Ada, Mem. Ada. Claudia, Mem minta tolong dong. Ya. Kita hari ini tadi belajar tentang apa, Nak? Luas permukaan balok dan kubus. Oke. Terus ketika menentukan rumus luas balok dan kubus tadi, panduannya menggunakan apa? Menggunakan apanya balok dan kubus tadi? Rumusnya tadi. Apa, Claudia? Luas permukaan. Ya, untuk menentukan luas permukaan balok tadi kita minta bantuan dari jaring-jaring. Kubus dan balok. Ya, jaring-jaring, kubus, dan balok. Tolong dong, Rio. Sebutin rumus dari luas permukaan balok tadi seperti apa? Yang kita temukan tadi? Yang sudah kita turunkan tadi? Ayo, Rio. Rumus tadi luas permukaan balok Iya. kali panjang kali tinggi Mm-mm. ditambah 2 kali panjang kali lebar Oke. ditambah 2 kali tinggi kali lebar. Oke. Makasih ya, Rio ya. Benar. Jadi luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi tambah 2 kali lebar kali tinggi. Kemudian lagi, satu lagi, Mem minta perwakilannya atas nama kembali. Mem kembalikan ke Claudia. Claudia. Halo, Claudia. Ya, rumus luas permukaan kubus apa lo, Claudia? 6 kali luas persegi. Oke, 6 kali luas persegi. Untuk materi minggu depan ya, untuk materi minggu depan kita akan lanjutkan ke luas permukaan, masih di luas permukaan prisma ya. Jadi tolong dipelajari. Kemudian Mem ingatkan sekali lagi, hasil kerja kalian hari ini menjawab pertanyaan jangan lupa dikirim pada GCR di kelas masing-masing pada ruang yang sudah Mem siapkan, pada folder yang sudah Mem siapkan. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Mem akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jangan lupa ya, tugasnya di